Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan siklus akuntansi. Materi yang saya sampaikan masih bersumber dari buku Wegan, Kimmel, dan Kiso yang berjudul Pengantar Akuntansi 1 berbasis IFRS dengan penerbit Salemba 4. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya memulai materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu menyusun neraca lajur atau worksheet. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses penutupan buku. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan isi dan kegunaan dari neraca saldo setelah penutupan. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam pembuatan ayat jurnal koreksi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari laporan posisi keuangan yang terklasifikasi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai langkah dalam pembuatan neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet adalah formulir dengan banyak kolom yang digunakan dalam proses penyesuaian dan dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur adalah sebuah pilihan. Saat perusahaan memilih untuk menggunakan neraca lajur, perusahaan menyusun laporan keuangan dari neraca lajur. Perusahaan memasukkan penyesuaian dalam kolom neraca lajur dan kemudian menjurnal dan memindahkan penyesuaian. Setelah itu perusahaan menyusun laporan keuangan dari neraca lajur tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan neraca lajur. Langkah yang pertama yaitu masukkan seluruh akun dalam buku besar yang memiliki saldo, dan jumlah neraca saldo berasal dari akun-akun dalam buku besar. Langkah yang kedua adalah masukkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Masukkan nilai ayat jurnal penyesuaian dan jumlah kolom penyesuaian dan periksa kesamaannya. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu masukkan saldo setelah penyesuaian dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlahkan kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian dan periksa kesamaannya. Sedangkan yang keempat yaitu menempatkan nilai neraca saldo penyesuaian ke kolom-kolom laporan keuangan yang tepat. Tempatkan saldo seluruh akun beban dan pendapatan ke kolom laporan laba rugi. Yang terakhir yaitu jumlahkan kolom-kolom laporan keuangan dan hitung laba neto atau rugi netonya. Apabila langkah-langkah tadi telah kita lakukan, maka akan dihasilkan neraca lajur seperti tampilan berikut ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagaimana penyusunan neraca lajur kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyusunan laporan laba rugi. Nah, untuk penyusunan laporan laba rugi kita lihat pada tampilan di samping ini. Yang pertama kita buat adalah nama perusahaannya. Selanjutnya judulnya yaitu laporan laba rugi. Dan yang terakhir untuk bagian judulnya adalah kita tulis untuk beban yang berakhir pada tanggal berapa. Nah, pada contoh di samping ini untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2014. Bagaimana dengan isi laporan laba rugi? Nah, kita ingat pada materi sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa untuk menyusun laporan laba rugi kita
menggunakan akun pendapatan dan akun beban, di mana total pendapatan dikurangi dengan total beban, maka akan didapatkan yaitu laba neto perusahaan tersebut. Seperti tampilan di samping ini. Silakan teman-teman mahasiswa pelajari bagaimana cara penyusunan laporan laba rugi. Setelah kita menyusun laporan laba rugi, selanjutnya kita menyusun laporan saldo laba. Nah, untuk tampilan di samping ini adalah contoh laporan saldo laba. Bagaimana cara menyusunnya? Langkah yang pertama sama seperti laporan sebelumnya, yaitu kita buat judulnya dulu. Nah, kita buat nama perusahaannya. Pada tampilan ini nama perusahaannya adalah Pioneer Advertising Agency. Selanjutnya kita buat judulnya yaitu laporan saldo laba. Nah, untuk yang terakhirnya kita buat periodenya. Untuk laporan saldo laba itu kita buat kata-katanya adalah untuk bulan yang berakhir pada tanggal. Nah, pada tampilan ini tanggalnya adalah tanggal 31 Oktober 2014. Nah, untuk penyusunan laporan saldo laba, yang pertama harus kita buat adalah saldo laba awal. Pada tampilan di sini saldo laba 1 Oktober. Karena perusahaan ini adalah perusahaan baru, maka saldo laba 1 Oktober atau saldo awalnya masih 0. Selanjutnya ditambahkan dengan laba neto. Laba neto ini kita dapatkan dari laba neto laporan laba rugi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapatlah pada tampilan ini 2.860. Selanjutnya kita kurangi dengan dividen. Nah, dividen pada tampilan ini adalah sebesar 500. Selanjutnya setelah itu kita buat saldo laba pada tanggal 31 Oktober, yaitu didapatlah sebesar 2.360. Nah, inilah cara untuk menyusun laporan saldo laba. Silakan teman-teman mahasiswa perhatikan bagaimana cara menyusun laporan saldo laba ini. Setelah membuat laporan saldo laba, kita selanjutnya menyusun laporan posisi keuangan. Bagaimana cara menyusun laporan posisi keuangan? Sama seperti laporan sebelumnya, kita buat dulu bagian judulnya. Pertama kita buat nama perusahaannya. Pada tampilan di samping ini nama perusahaannya adalah Pioneer Advertising Agency. Selanjutnya kita tulis judul laporannya apa, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya kita buat periodenya. Untuk laporan posisi keuangan di sini kita tulis 31 Oktober 2014. Selanjutnya kita susun laporan keuangannya. Kita ingat bahwa laporan posisi keuangan terdiri dari akun-akun pada bagian aset, ekuitas, dan liabilitas. Nah, kita lihat pada tampilan di samping ini, pada bagian aset, yang pertama kita tulis adalah peralatan. Peralatan ini tidak lupa kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatannya. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka, perlengkapan, piutang usaha, kas. Dan yang terakhir kita totalkan semuanya sehingga kita dapat total aset. Selanjutnya di bagian ekuitas dan liabilitas, kita tulis yang pertama yaitu ekuitas. Ekuitas ini pada laporan ini terdiri dari modal saham, saham biasa, dan saldo laba. Dari mana kita dapatkan angka saldo laba? Angka saldo laba kita dapatkan dari laporan saldo laba yang telah kita tulis sebelumnya. Selanjutnya kita tulis liabilitas. Bagian-bagian liabilitas pada laporan ini terdiri dari wesel bayar, utang usaha, utang bunga, pendapatan jasa terima di muka, utang gaji dan upah, dan selanjutnya kita totalkan. Kita perlu ingat bahwa total ekuitas dan liabilitas itu harus sama dengan total aset. Jadi nominalnya harus sama antara total aset dan total ekuitas dan liabilitas. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagaimana cara penyusunan dari laporan posisi keuangan dari tampilan di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menutup buku. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Proses ini disebut dengan menutup buku atau closing the book.
Dalam menutup buku, perusahaan membedakan akun temporer dan permanen. Akun temporer hanya berhubungan dengan satu periode akuntansi. Sedangkan akun temporer ini terdiri dari akun-akun laporan laba rugi dan akun dividen. Perusahaan menutup seluruh akun temporer pada akhir periode. Sedangkan untuk akun permanen terhubung dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan. Akun-akun permanen terdiri dari seluruh akun laporan posisi keuangan termasuk ekuitas. Akun-akun permanen tidak ditutup dan dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, seperti tampilan di samping ini kita lihat akun temporer yaitu akun yang ditutup, sedangkan akun permanen adalah akun yang tidak ditutup. Silakan rekan-rekan mahasiswa pelajari bagaimana bagian-bagian mana yang ditutup dan bagian-bagian mana yang tidak ditutup. Tahapan dalam pembuatan ayat jurnal penutup yaitu mendebit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit ikhtisar laba rugi untuk seluruh pendapatan. Yang kedua yaitu mendebit ikhtisar laba rugi untuk seluruh beban dan mengkredit setiap beban sebesar saldonya. Yang ketiga yaitu mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo laba sebesar jumlah laba neto. Jika terdapat rugi neto, maka ayat jurnal akan dibalik. Yang keempat yaitu mendebit saldo laba sebesar saldo akun dividen dan mengkredit dividen dalam jumlah yang sama. Ini adalah contoh penyusunan ayat jurnal penutup. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan tahapan-tahapan yang telah saya sampaikan tadi, bagaimana cara menyusun pembuatan ayat jurnal penutup. Nah, berikut ini adalah alur pemindah bukuan posting ayat jurnal penutup. Langkah-langkahnya yaitu menutup pendapatan ke ikhtisar laba rugi, menutup beban ke ikhtisar laba rugi, menutup ikhtisar laba rugi ke saldo laba, dan menutup dividen ke saldo laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Seluruh akun temporer akan memiliki saldo 0. Neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisikan akun-akun permanen yang ada dalam laporan posisi keuangan. Berikut adalah tampilan contoh dari neraca saldo setelah penutupan. Silakan teman-teman perhatikan pada tampilan berikut ini. Neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi akun-akun permanen dalam laporan posisi keuangan. Nah, tampilan berikut ini adalah siklus akuntansi yang telah kita jalankan, mulai dari analisis transaksi bisnis, selanjutnya penjurnalan transaksi, pemindah bukuan atau posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, melakukan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya penyusunan laporan keuangan, penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penutup, dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah siklus akuntansi yang telah kita lakukan selama ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal koreksi. Kesalahan sering terjadi dalam proses pencatatan. Perusahaan harus mengoreksi kesalahan secepatnya setelah menemukan dengan menjurnal dan memindah bukukan ayat jurnal koreksi. Ayat jurnal koreksi ini harus dipindah bukukan sebelum ayat jurnal penutup. Nah, untuk memperlancar rekan-rekan mahasiswa dalam membuat ayat jurnal koreksi, saya akan memberikan contoh ayat jurnal koreksi. Pada 10 Mei, Mercato menjurnal dan memindah bukukan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan sebesar 50 sebagai debit kas dan kredit pendapatan jasa sebesar 50. Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei saat pelanggan membayarkan sisa piutangnya yang tersisa. Nah, pada tampilan di samping dapat kita lihat ayat jurnal yang salah adalah kas sebesar 50, pendapatan jasa sebesar 50 dikredit. Sementara ayat jurnal yang benar adalah kas sebesar 50 didebit, piutang usaha sebesar 50 dikredit. Nah, bagaimana dengan ayat jurnal koreksinya? Maka ayat jurnal koreksi yang kita buat adalah pendapatan jasa sebesar 50 dan piutang usaha sebesar 50 dikredit. Nah, inilah contoh dari ayat jurnal koreksi.
Silahkan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagaimana cara membuat ayat jurnal koreksi. Ini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan terklasifikasi. Laporan posisi keuangan menyajikan sebuah gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Laporan posisi keuangan terklasifikasi mengelompokkan secara bersama-sama aset-aset yang sejenis, liabilitas yang sejenis, dan ekuitas. Seperti pada tampilan di samping ini, kita akan membuat laporan posisi keuangan terklasifikasi. Pada bagian aset itu akan kita rincikan bagian aset tak berwujud, properti pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Pada bagian ekuitas dan liabilitas, kita akan mengelompokkan bagian ekuitas, liabilitas tidak lancar, dan liabilitas lancar. Berikut ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan terklasifikasi, yaitu dari Cheng Corporation. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagian-bagian dari laporan posisi keuangan berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagian-bagian dari laporan posisi keuangan terklasifikasi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai aset tak berwujud. Nah, berikut contoh dari aset tak berwujud dari laporan posisi keuangan sebagian dari Nokia. Aset tak berwujud adalah aset-aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi seringkali sangat berharga. Contoh aset tak berwujud pada laporan posisi keuangan ini yaitu biaya pengembangan yang dikapitalisasi, goodwill, dan aset tak berwujud lainnya. Contoh lain dari aset tak berwujud yaitu ada paten, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan ini biasanya kita sebut sebagai aset tetap atau fixed asset. Nah, pada bagian ini terdapat contohnya yaitu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Pada bagian ini tidak lupa kita menampilkan atau mencatat akumulasi penyusutan, sehingga bagian dari fixed asset itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berikut ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan sebagian, yaitu bagian properti pabrik dan peralatan dari LG Group. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagian-bagian dari aset tetap atau fixed asset atau properti pabrik dan peralatan berikut ini. Investasi jangka panjang umumnya terdiri dari investasi dalam saham biasa dan obligasi dari perusahaan lain, dan aset-aset lancar seperti tanah dan bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan sebagian dari perusahaan Weinberger. Silakan teman-teman perhatikan bagian investasi jangka panjangnya. Aset lancar atau current asset adalah aset-aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasinya. Mana yang lebih panjang, apakah 1 tahun atau siklus operasinya? Nah, pada tampilan berikut ini adalah contoh aset lancar dari perusahaan Tesco. Silakan teman-teman perhatikan laporan posisi keuangan berikut ini. Pada tampilan di samping ini adalah contoh laporan posisi keuangan bagian ekuitas dari perusahaan Unilever Group. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagian-bagian ekuitas dari perusahaan Unilever berikut ini. Sedangkan tampilan di samping ini adalah bagian liabilitas tidak lancar, yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayarkan oleh perusahaan setelah 1 tahun. Nah, pada tampilan ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas tidak lancar perusahaan Siemens. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagian-bagian liabilitas tidak lancar berikut ini. Yang terakhir yaitu liabilitas lancar atau kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih panjang? Nah, bagian liabilitas lancar ini silakan teman-teman perhatikan tampilan berikut ini adalah contoh dari liabilitas lancar perusahaan Siemens. Silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan bagian-bagian dari liabilitas lancar.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Tadi kita telah membahas bagaimana caranya membuat neraca lajur atau worksheet, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup dan jurnal koreksi, serta bagian-bagian dari laporan posisi keuangan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perusahaan dagang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.